Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Untuk video kali ini, kita akan menceritakan film yang sedikit menyeramkan dari film sebelumnya. Film karya Joe Lynch ini berjudul Wrong Turn 2 Dead End, yang dirilis tahun 2007 dan berhasil mendapatkan rating 55 pada situs IMDb. Kisah ini menceritakan sebuah acara reality show yang sedang mengadakan kompetisi di tengah hutan. Rupanya di hutan tersebut terdapat sebuah keluarga pemakan daging manusia. Awalnya semua berjalan seperti biasa, hingga keluarga tersebut merasa terganggu oleh kehadiran mereka dan menculik mereka satu persatu untuk dijadikan makanan. Penasaran sama kisah selanjutnya? Langsung saja kita simak videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa mencet tombol like dan subscribe-nya. Film diawali dengan memperlihatkan perempuan berambut pirang yang bernama Kimberly. Dengan kesal, dia menelpon manajernya untuk memperjelas arah lokasi syuting yang akan ia tuju. Hingga dia menemukan dua arah jalan yang berbeda. Sesuai petunjuk dari manajer, Kimberly pun berbelok ke kanan. Saat kurang fokus, tiba-tiba ia menabrak seorang pria. Dengan rasa panik dan bersalah, Kimberly pun turun dari mobilnya dan mengecek keadaan pria tersebut. Melihat pria tersebut pingsan, Kimberly pun berteriak meminta tolong. Karena tak ada tanda-tanda kehidupan, akhirnya Kimberly dengan berani mencoba menyelamatkan pria tersebut. Tapi siapa sangka saat hendak menolong, tiba-tiba pria itu bangun dan memakan mulut Kimberly. Kimberly pun mencoba lari ke belakang ke arah mobilnya. Namun tiba-tiba ia dihadang oleh teman pria tersebut yang membawa kapak. Tanpa basa-basi, tubuh Kimberly pun dibelah menjadi dua bagian. Scene pun berpindah ke lokasi syuting. Seorang pria yang bernama Del Murphy menjelaskan peraturan kompetisi dan tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh para peserta. Kompetisi ini bernama Apocalypse, yang terdiri dari 6 peserta. Di antaranya adalah John C., Elena, Nina, Jack, dan Amber. Namun sayang, Kimberly sudah menjadi santapan oleh pria yang tak dikenal sebelumnya. Karena Kimberly yang tak kunjung hadir di lokasi syuting, akhirnya Del Murphy meminta kepada tim penyelenggara untuk menyediakan peserta pengganti. Waktu yang mepet dan lokasi yang cukup jauh dari kota membuat tim penyelenggara tidak mungkin mendapatkan pengganti dengan cepat. Akhirnya kekasih dari Michael bernama Marah yang menjadi peserta pengganti menggantikan posisi Kimberly. Del Murphy yang selaku pembawa acara membagi para peserta menjadi 3 kelompok. Jake dan Elena untuk kelompok 1 disusul oleh John C. dan Amber di kelompok 2, dan Nina bersama Marah di kelompok terakhir. Kompetisi pun dimulai memperlihatkan Nina dan Marah yang sedang menyusun rencana untuk kelangsungan hidup mereka di hutan. Di perjalanan mereka pun saling bertukar pengalaman pribadi mereka. Pada saat yang bersamaan terlihat Del Murphy memasang sebuah kartu ke alat pendeteksi yang dimana itu merupakan salah satu bagian dari permainan. Saat hendak kembali ke base camp, ban motor Del Murphy bocor karena terdapat arak panah yang tertancap. Menyadari hal itu, Del Murphy pun segera mengecek keadaan di sekitarnya. Namun saat kembali masuk ke dalam hutan, ia menemukan alat pendeteksinya rusak. Ia pun marah dan berteriak agar orang yang melakukan itu keluar. Namun, tiba-tiba sebuah anak panah melayang dan mendarat di depannya. Dengan cepat Del Murphy berlari mencari tempat perlindungan. Akan tetapi tanpa ia sadari, sebilah kapak melayang tepat di depan matanya. Del Murphy pun terkejut. Dengan refleks dia pun melemparkan pisau ke arah orang yang melemparnya tadi. Lemparannya pun tepat mengenai dada orang tersebut, namun anehnya orang itu tidak memperlihatkan tanda-tanda kesakitan. Orang itu malah menjelati darahnya sendiri. Del Murphy pun lengah. Saat berbalik badan ia pun dipukul oleh teman dari orang tersebut. Scene pun berpindah ke pasangan John C. dan Amber. Amber yang memiliki pengalaman militer sedang membuat tombak dari peralatan seadanya dan menganalisa kandungan-kandungan yang ada dalam hutan tersebut. Untuk mencairkan suasana, John C. pun menggoda Amber di sepanjang perjalanan. Karena risih, Amber pun kemudian marah kepada John C. Seketika John C. pun terdiam dan kembali mengikuti Amber dari belakang. Berpindah ke kelompok lain, Jake yang sedang diwawancarai menceritakan kisah tragisnya saat menjadi atlet. Karena kejadian itu, Jake pun tidak bisa melanjutkan mimpinya sehingga ia mengikuti kompetisi ini. Elena pun mencoba memberikan semangat kepada Jake. Akan tetapi Jake yang merasa aneh pun menunjukkan rasa risih kepada Elena. Di lokasi yang lain, terlihat Marah menyentuh tali dari alat pendeteksi, sehingga mengeluarkan suara yang sangat keras. Dengan segera Marah pun mencabut kartu dari pendeteksi tersebut dan menyelesaikan tugas yang ada pada kartu itu, agar timnya tidak tereliminasi, sesuai dengan tugas dari kartu.
Timnya diarahkan untuk mengambil bendera yang digantung pada batang pohon. Sementara di bawah batang pohon tersebut terdapat sungai yang alirannya sangat deras. Singkat cerita, timnya pun berhasil menyelesaikan tugas tersebut dengan pengorbanan Marah yang jatuh ke dalam sungai. Kembali ke pasangan Jake dan Elena. Jake dipaksa oleh Michael untuk melakukan mantap-mantap. Akan tetapi Jake pun menolak dengan alasan ia mengikuti kompetisi ini untuk memenangkan hadiah dan ia juga takut kalau keluarganya menonton di rumah. Jake pun pergi meninggalkan mereka berdua. Karena sudah terlanjur, akhirnya Elena mengajak Michael untuk melakukan mantap-mantap. Singkat cerita, tanpa disadari oleh Michael, pacarnya melihat apa yang ia lakukan dengan Elena. Nina pun mencoba memberikan semangat kepada rekan satu timnya untuk tidak terpengaruh atas apa yang telah terjadi. Di saat yang bersamaan, salah satu pria dari keluarga aneh tersebut juga menyaksikan yang dilakukan oleh Michael. Ia pun ketahuan oleh istrinya. Istrinya pun cemburu dan menghabisi Elena secara membabi buta. Saat melakukan perjalanan, John C. dan Amber pun menemukan tempat peristirahatan lengkap dengan daging yang masih terpanggang di atas bara api. Namun tanpa mereka sadari daging itu adalah potongan tubuh dari Kimberly. Scene pun berpindah memperlihatkan Del Murphy yang sedang diikat dengan posisi terbalik. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan orang aneh. Sambil tertawa, orang aneh tersebut menusuk-nusuk badan Del Murphy menggunakan pisau yang ia pegang. Karena diikat, akhirnya Del Murphy menerima 3 tusukan di badannya. Namun saat lengah, Del Murphy pun mengayunkan tangannya hingga membuat orang aneh itu terjatuh. Dengan cepat, ia melepaskan tali di kaki dan tangannya dan terjadilah pertarungan yang dimenangkan oleh Del Murphy dengan menembakkan shotgun ke arah orang aneh tersebut. Kembali ke tim Nina dan Marah. Saat berjalan, mereka menemukan sebuah rumah. Dengan segera mereka pun masuk ke dalam rumah itu. Saat memeriksa rumah tersebut, tiba-tiba mereka menemukan foto penghuni rumah itu. Mereka pun kaget ternyata penghuni rumah tersebut adalah orang aneh yang menculik Del Murphy. Di saat yang bersamaan, penghuni rumah itu pun kembali. Salah satu dari mereka sedang hamil dan akan segera melahirkan. Karena takut ketahuan, mereka dengan segera bersembunyi dan tanpa sengaja mereka menyaksikan persalinan orang aneh tersebut. Merasa diperhatikan orang aneh itu pun akhirnya mengetahui keberadaan mereka. Nina dan Marah akhirnya mencoba melarikan diri dari rumah tersebut. Namun, nasib sial menimpa Marah. Kapak yang dilempar oleh orang aneh tersebut tepat mendarat di kepalanya. Karena ketakutan, Nina pun terus berlari untuk mencari tempat sembunyi yang aman. Singkat cerita, Michael pun kembali ke dalam bis. Dia mengecek kamera yang dipasangkan ke setiap peserta. Namun, tiba-tiba bis tersebut berjalan dan menghancurkan seluruh alat syutingnya. Menyadari ada yang aneh, Michael pun mencoba mengecek ke ruang kemudi. Akan tetapi, dia sangat terkejut melihat orang aneh yang tak dikenal sedang mengemudikan bis tersebut. Michael pun akhirnya ditusuk dengan anak panah, hingga membuatnya tak sadarkan diri. Nina yang selamat dari kejaran orang aneh itu berhasil menemukan tim John C. dan Jake. Nina pun menjelaskan kepada mereka bahwa di hutan ini ada keluarga aneh dan telah membunuh Marah. John C. yang tidak percaya menganggap itu hanya sebuah efek kamera, mengingat Marah adalah pacar dari Michael. Mendapat respon demikian, Nina pun marah kepada John C. dan mengatakan ini nyata, bukan lelucon. Jake yang mempercayai Nina akhirnya membawa Nina pergi. Saat hendak meninggalkan tempat tersebut, Nina tanpa sengaja melihat tato Kimberly pada daging tersebut yang membuat semuanya sadar bahwa daging itu adalah potongan tubuh dari Kimberly. Mereka pun sepakat untuk kembali ke base camp utama. Akan tetapi saat sampai ke tempat yang mereka tuju, mereka tidak menemukan bis milik Michael. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan mencari jalan keluar dari hutan. Scene berpindah ke Del Murphy yang sedang menjahit luka tusuknya di rumah seorang kakek tua. Kakek itu menjelaskan asal-usul orang-orang aneh tersebut ke Del Murphy. Ia mengatakan bahwa orang itu berubah menjadi aneh karena terkena racun dari zat kimia dari limbah pabrik yang berdiri di sekitar hutan itu. Namun tiba-tiba kakek itu menyerang Del Murphy. Ternyata kakek itu adalah kakek buyut dari orang-orang aneh sebelumnya. Del Murphy pun membakar petasan yang kemudian dimasukkan ke dalam baju si kakek itu. Saat ingin menembak Del Murphy, petasan itu meledak dan menghancurkan tubuh si kakek. Singkat cerita, dengan pengalaman militer yang ia miliki, Del Murphy mencoba merakit senjata dari anak panah yang ditambahkan dengan petasan untuk menghancurkan orang-orang aneh tersebut. Langkah Jake dan lainnya pun tiba-tiba terhenti. Mereka melihat adegan panas dari orang aneh yang belum pernah mereka temui.
Karena mengira itu Elena, Jake pun mencoba untuk menolong Elena. Akan tetapi, Jake tertipu. Mereka pun seketika berlari dari kejaraan orang tersebut. Johnsy yang bernasib sial mendapatkan luka sobek pada lengan kirinya. Saat berlari, Nina pun terjatuh ke dalam lubang jebakan orang aneh itu. Nina pun berteriak minta tolong yang kemudian didengar oleh Jake. Dengan cepat Jake pergi ke arah sumber suara Nina untuk menolongnya. Jake pun mengelurkan tangannya untuk menolong Nina. Namun sayangnya saat ia berhasil menolong Nina, bahunya pun tergilir. Mereka pun kembali berlari hingga sampai ke ujung jurang. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya mereka melompat ke dalam sungai yang disusul dengan tembakan dari orang aneh tersebut. Terpisah dari Jake dan Nina, Johnsy beserta Amber terus berlari. Tiba-tiba anak panah melayang di antara mereka. Menyadari hal itu, mereka pun kembali berlari agar tidak terkena anak panah selanjutnya. Saat berlari, tiba-tiba Johnsy terkena jebakan pada kakinya yang membuat ia bergelantungan di atas pohon. Melihat hal itu, Amber mencoba untuk menyelamatkan Johnsy. Namun, nasib berkata lain, Amber pun terkena jebakan yang sama. Singkat cerita, mereka pun akhirnya dipanah tepat di kepalanya oleh anak dari orang aneh tersebut. Jake dan Nina berhasil selamat. Mereka pun menemukan sebuah pabrik. Mereka berharap di dalam pabrik tersebut terdapat alat komunikasi yang bisa menghubungi polisi. Namun mereka tak menemukan apa-apa. Ketika mereka hendak pergi, mereka menemukan sebuah tempat yang dimana terdapat kumpulan mobil korban dari keluarga tersebut. Salah satu dari mobil itu adalah bis base camp mereka. Mereka pun turun ke bawah untuk mengecek bis tersebut. Saat Jake masuk ke dalam bis, tiba-tiba dia dipukul oleh orang aneh tersebut. Jake pun diikat, kemudian dibawa bersama dengan Nina ke tempat mereka. Singkat cerita, Nina pun dikurung. Dengan terpaksa, dia harus melihat keluarga tersebut memotong-motong bagian tubuh dari korbannya. Kemudian, ia dipaksa makan masakan dari keluarga tersebut yang dimana ia tahu kalau masakan itu adalah daging manusia. Di saat yang bersamaan, Del Murphy pun tiba di pabrik. Dia pun langsung mencari keberadaan orang aneh tersebut. Akhirnya, dia menemukan tempat persembunyian orang aneh itu. Saat hendak menyusup, tiba-tiba ia menginjak sebuah mainan sehingga keadaannya ketahuan oleh keluarga tersebut. Dengan cepat orang-orang itu pergi ke arah suara dan mencari Del Murphy. Ketika sedang mencari, dari arah belakang Del Murphy telah siap menembakkan anak panah rakitan sebelumnya, hingga membuat dua orang aneh tersebut seketika meledak. Singkat cerita, Del Murphy pun berhasil menemukan Nina dan Jake yang sedang disekap. Ia pun melepaskan Nina dari kursi panasnya. Saat melepaskan Jake, tiba-tiba Del Murphy dipanah dari belakang oleh orang aneh tersebut. Del Murphy pun menyuruh Jake untuk menyusul Nina. Kemudian ia kembali dipanah dan dibunuh oleh ibu dari orang aneh tersebut dengan rantai yang melilit di lehernya. Nina yang berhasil keluar memutuskan untuk kembali ke dalam pabrik karena mendengar suara Jake yang meminta tolong. Jake pun disiksa oleh orang aneh itu dan dirinya akan dimasukkan ke dalam penggilingan daging. Di waktu yang tepat, Nina pun datang menolong Jake dan mendorong kedua orang tersebut masuk ke dalam mesin penggilingan. Akhirnya, mereka pun berhasil selamat dan membawa mobil Kimberly untuk menuju ke kota. Scene pun ditutup dengan bayi dari orang aneh sebelumnya yang sedang menghisap jari jempol manusia. Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.